Hai Mo, kembali lagi bersama aku Maria Sol. Gimana nih backgroundnya? Udah kayak beauty vlogger belum? Hah? Maria Sol mah nggak cocok jadi beauty vlogger ya kan? Make up aja nggak bisa. Tapi bohong ya, nggak, memang Maria Sol tuh nggak bisa jadi beauty vlogger, nggak cocok aja gitu, nggak terlalu suka sama ini, apa namanya, make up. Oke, Marisol nggak terlalu suka sama make up. Bikin alis aja nggak bisa. Ini alisnya aja kayak sempak sebang apalah. It's natural, it's delicious. Masak apa ya delicious ya? Kayak gue di video kali ini kalian gak usah salfok sama background, dan aku ditemenin sama Bubu, Jason Bubu, Bubu ya. Kalau Jason nonton ini boleh dong nganu ditakarak kali nganu ya. Di video kali ini aku bakal bawa beberapa kuliner Indonesia yang katanya mirip sama makanan atau kuliner yang ada di Korea. Aku nggak icip-icip ya, ini cuman kayak kayak apa ya, kayak ya gitulah, kayak nggak icip-icip sih, soalnya aku nggak bisa ke Korea. Maka dari itu, biar aku bisa bawa kalian keliling-keliling di dunia ini, asik, amin, dan menonton Yesus tidak yang mustahil begitu saja kan kalau kita berusaha. Oke, sebelum lanjut boleh aku minta like-nya dulu, subscribe, dan aktifkan lonceng notification-nya biar kalian apa Bubu? Update video-video terbaru dari kita. Pinter Bubu aku. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Aku ya mau khusus aku ya, aku ini pencinta garis depan atau apa gimana, pencinta beratnya tuh sate ayam. Dan sama kayak aku nggak mau, kalau ada berarti kita sama. Mau gimana ya, kayak sate ayam tuh enak banget ya, kayak daging, terus aku paling suka bumbu kacangnya, wah delicious. Ini baru betul makanan bukan make up ya kan. Ternyata mau sate ayam yang khas banget dengan negara Indonesia ini juga punya kembarannya di negara Korea atau di negara ginseng. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini kita sebut sebagai sate ayam, makanan yang sangat khas sekali, yang daging ditusuk-tusuk dengan tusuk lidi atau tusuk sate, kemudian dibakar dan dilumuri bumbu khas sesuai daerah masing-masing. Ternyata di Korea juga ada yang sedemikian rupa yang diberi nama takgochang. Apa betul nggak sih? Oh, dakgochi. Nah, kalau di Indonesia bilangnya sate, di Koreanya tuh bilangnya dakgochi. Nah, ternyata dakgochi ini merupakan jajanan Korea yang dijual di tepi-tepi jalan, sama lah kayak sate. Dakgochi ini tuh kayak gimana ya, kayak apa sih kita bilangnya itu, aku lupa apa sih namanya. Kalau kayak apa ya, menu utama, bukan bahan utama ya. Nah, bahan utamanya itu sama kayak sate ayam. Kalau misalnya di Indonesia kan bisa digunakan kambing ataupun ayam ya. Kalau misalnya di Korea atau dakgochi itu bisa menggunakan daging ayam. Itu aja sih yang aku tahu dari Google, dan potongan daun bawang. Ciri khasnya dari dakgochi ini tuh sama kayak sate, yaitu ditusuk-tusuk daging ayam selang-seling sama daun bawangnya mau, kemudian dipanggang. Nah, kalau sate sendiri kita udah tahu lah ya, itu merupakan daging kambing ataupun daging sapi, mungkin bisa ya, daging sapi dan daging ini apa namanya, ayam, dipotong kecil-kecil, dikasih bumbu dulu, terus dipanggang, terus dilumuri bumbu lagi atau sesuai daerah masing-masing. Nah, itu adalah makanan pertama yang menurut aku mirip dakgochi dengan sate. Menurut kalian gimana, mau mirip nggak? Tapi kalau kalian disuruh ngerasain dakgochi sama sate, yang nggak tahu, kita belum rasa ya kan. Oke, lanjut kita ke makanan yang kedua. Makanan yang nomor 2 yang bakal kita bahas kali ini tuh memiliki ciri khas yang sama, yaitu pedas. Ya, siapa di sini yang garis depan pedas sama kayak aku, berarti kita sama. Aku nih semua makanan aja suka mau, kecuali kayak batu sama pasir gitu nggak suka. Lanjut kita ke topik. Oke ya, Maria Sol, tolong jangan kau melenceng, oke? Nah, makanan yang nomor 2 ini sama-sama memiliki ciri khas yang sama, yaitu seblak dan tteokbokki
tepuki. Aku nggak tahu cara nyebutnya gimana. Kalau misalnya aku ada salah penyebutan, mau boleh dong komen di bawah ya. Ternyata mau kedominanan cita rasa antara seblak dan tepuki ini sama-sama dominannya pedes ya mau. Ya iyalah, seperti yang kita tahu, yang udah pernah nonton drakor pasti tahu tepuki itu apa. Ya kayak kalau Indonesia bilang kue beras, ya dia tuh kayak kayak apa ya, kayak panjang-panjang gitu, terbuat dari tepung beras ya kalau nggak salah, terus dikasih sambal kokucang kan. Nah kalau seblak tersendiri kita orang Indonesia udah familiar, nggak usah aku jelasin lagi kan, pasti tahu lah. Lihat gambar aja udah ngiler kan, pasti yang habis nonton video ini langsung beli seblak. Hayong aku kan. Kalau nggak bisa beli seblak gak apa-apa, kita halu saja. Yang punya doi sih bisa, yang jomblo bisa apa, bisa halu ya kan. Ya kan Jason Bubu, aduh aku di akhir-akhir ini suka sama Jason Bubu, padahal Jason Bubu nggak kembali ke TikTok. Ayolah Jason Bubu, kalau kamu ada melihat ini, kembali ke hatiku Jason. Oke. Nah, itu tadi makanan yang nomor 2, pokoknya seblak sama tepuki. Menurut kalian gimana mau? Boleh dong komen di bawah. Nah langsung saja kita masuk ke makanan yang ketiga. Di makanan yang ketiga ini mau, aku nggak tahu juga ya kenapa banyak orang bilang makanan ini tuh mirip, tapi secara pribadi ya dari cita rasanya itu menurut aku udah beda banget. Yaps, apalagi kalau bukan kimbap dan lontong. Ayo, aku di sini nggak suka lontong serius, tapi kalau sushi ataupun kimbap itu aku suka. Lontong kurang suka. Nah kalau gado-gado, kan pernah makan gado-gado mau? Gado-gado tuh, apa sih kita bilangnya? Kalau daerah aku tuh bilangnya gado-gado mau. Daerah kalian nggak tahu aku bilang apa. Kayak gini nih gambarnya, gado-gado. Itu aku suka kalau dicampur dengan saus kacang. Iya, aku saus kacang suka banget. Ya semuanya aku suka. Nah banyak nih yang bilang kimbap dan lontong ini sama, tapi menurut aku tuh enggak loh mau. Tapi ngapa aku bahas ya? Nggak apa-apa kan, tambah aja. Katanya nih mau, sekilas kimbap dan lontong ini dikatakan mirip. Dari mana juga ya kan? Nah kenapa kimbap dan lontong ini dikatakan mirip? Karena bahan utama pembuatan kimbap dan lontong ini tuh sama-sama menggunakan beras atau nasi. Ya seperti yang kita tahu, lontong itu beras yang dimasak dengan durasi berapa banyak, bukan panjang, beberapa lama dimasak atau direbus. Nah kalau kimbap ya kayak sushi gitu kan, nasi digulung-gulung pakai rumput laut. Dari bahan utamanya sih memang sama, mereka tuh menggunakan nasi. Seperti yang sudah kita ketahui biasanya, miring. Seperti yang sudah kita ketahui nih mau, isi dari kimbap dan lontong itu pasti sangat berbeda ya kan. Kalau kimbap tersendiri bisa terisi dari sayur-sayuran, dagingan ataupun apapun itu. Nah kalau si lontong nih kadang bisa diisi dengan ebi ataupun cincangan daging, ataupun dimakan dengan sayur rendang. Sekali lagi aku bilang, aku nggak ngerti kenapa lontong sama kimbap ini dibilang sama ya kan. Jelas-jelas berbeda. Maimunah. Oke. Langsung saja kita ke makanan yang nomor 4. Oke, let's go. Ngapa let's go lagi, nggak perlu. Nah siapa di sini yang pernah beli bakwan 3 bilangnya 1 sama ibu kantin? Mari kita absen, bilang hadir di komen kita sama. Masa kecilnya sangat bahagia itu ya mau ya. Irit uang jajan itu namanya penghematan dari dini ya. Nggak boleh dicontoh ya, mau aku nggak boleh dicontoh, yang masih cute gitu nggak boleh contoh. Oke. Ternyata mau, bakwan ini punya kembarannya juga di luar negeri. Boleh kita tepuk tangan. Makanan yang sangat simple, murah meriah, mengenyangkan, dan sangat dari tahun 90-an. Nggak tahu dari tahun berapa sih bakwan ini diciptakan ya. Oke, pokoknya yang sangat sering dijumpai lah di tepi-tepi jalan. Ternyata juga punya kembarannya di Korea. Nah kalau di Indonesia, bakwan ini sering disebut juga dengan bakwan. Ya memang bakwan PA. Oke, kalau di luar negeri atau di Korea itu disebut dengan jeon, jeon tulisannya. Oke. Menurut info yang aku dapat, kedua makanan ini, bakwan dan jeon, aku nggak tahu cara bacanya ini, dikatakan tuh bener-bener mirip. Yang membedakannya itu hanya nama dan asalnya saja. Mungkin. Nah kenapa ini dibilang sangat-sangat sama mau? Karena bahan utama pembuatan jeon dan bakwan itu sama-sama menggunakan tepung dan biasa diisi dengan irisan sayuran. Cara makan bakwan dan jeon ini juga yang nggak jauh beda lah, sikit-sikit jalan bedanya kan. Nah kalau biasanya kita orang Indonesia makan bakwan itu menggunakan saus, sambal ataupun sambal lah ya kita bilangnya kan. Nah kalau misalnya di Korea itu jeon ini biasa dimakan
makan bersamaan dengan kecap asin yang diganti sebagai sambelnya kita dan ditaburi minyak wijen. Ditaburi minyak wijen apa diolesin minyak wijen ya, ada kagak tahu. Bingung juga gua. Nah itu tadi, menurut kalian gimana mau bakwan dengan jeon ini, apakah sama? Boleh juga komen di bawah. Oke, langsung saja kita ke makanan yang terakhir. Nah kalau orang Indonesia asli itu mayoritasnya sih ya, mayoritas orang mayoritas orang Indonesia asli itu biasanya nggak sah kalau makan nggak menggunakan sambal. Oke, siapa di sini yang sama-sama suka dengan sambal? Aku semuanya suka. Sudah aku bilang sebelumnya, aku sukanya semua kecuali batu sama pasir. Tai juga nggak suka. Tapi nggak usah jorok mar, kebiasaan mulut kau dicorok ya kan. Lanjut, kalau orang Indonesia itu sambalnya banyak nama kan, kayak sambal terasi, sambal ikan teri, terus yang paling terkenal itu sambal aduh terasa pedas, durasinya nggak cukup. Oke. Nah, orang Korea juga punya sambal dan mereka menyebut sambal atau sambal yang mereka makan itu bernama gochujang. Betul gak sih? Iya, gochujang. Kucang apa gochujang aku nggak tahu, nanti bakal tulis di sini yang bener tuh kayak apa. Oke. Sambal orang Korea dengan sambal orang Indonesia itu beda mo. Nah seperti yang kita ketahui menurut survei membuktikan, seperti yang sudah kita ketahui, sambal Indonesia itu menggunakan cabai. Sambal Indonesia itu diracik atau dibuat menggunakan cabai segar yang langsung dipetik dari perkebunan. Jadi iklan. Jadi gini, pokoknya sambal Indonesia itu dibuat menggunakan cabai segar. Nah kan bedanya kalau di Korea itu, gochujangnya Korea atau sambalnya Korea itu mereka tuh nggak gunain cabai segar langsung kayak Indonesia gitu, enggak loh mo. Nah kalau di Indonesia kan gunain cabai segar plus terasi, itu aja udah enak banget makan pakai nasi, cocok. Maknyus lah pokoknya. jadi lapar. Nah kalau di Korea itu mereka tidak menggunakan cabai segar asli, melainkan mereka menggunakan bubuk cabai yang mereka campur dengan larutan tepung ketan. Nah oke, mau segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Menurut kalian gimana? Ada nggak makanan yang menurut kalian tuh bener-bener mirip, yang nggak bener-bener mirip amat, kayak sejenis gitu lah mau ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya ada yang bener-bener yang sedikit mirip gitu, boleh dong komen di bawah. Nanti aku bakal ngadain segmen IIM tentang makanan ini. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian terus update video-video terbaru dari aku. See you next video, bye. Sarangi.